katukis, biasanya begitu. Dia sudah penyakit sudah parah sekali karena katukis tidak ada, dan mulai diam saja di rumah, tidur saja di rumah. Nah, akibat dari penyakit malaria itu sendiri, pada ibu demam, anemia dan hipoglikemia. Pada janin keguguran, lahir mati, lahir prematur, DBLR, malaria bawaan. Itu terjadi pada janin. Cara penularan malaria. Seorang yang menderita malaria bila digigit oleh nyamuk Anopheles betina, maka parasit akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk menggigit orang yang sehat, parasit malaria akan ditularkan. Ya, macam nyamuk malaria ini gigit di saya, nanti dia terbang lagi, gigit lagi di di sana. Nanti jangan kita terus dalam satu rumah tuh. Nyamuk ini berkeliaran sepanjang malam sampai pagi. Ciri khas sewaktu hinggap atau menggigit, posisi tubuhnya menungging. Yang gantung-gantung di banyak itu jadi salahnya. Nah, mungkin mama ada yang tahu cara pencegahan dari penyakit malaria itu. Tidur harus menggunakan ruangan. Iya, ya. Yang lain jangan melakukan itu. Ya. Semprot pakai obat hama. Obat hama. Kamu jawab yang benar. Jadi baik cara pencegahannya, tidur memakai pelambung dan macam ibu putri Somo. Nah, yang kedua, pasang kaca nyamuk pada lubang di rumah. Yang ketiga, bersihkan semak-semak di sekitar rumah, seperti rumput gitu. Terus timbun atau alirkan air yang tergenang di sekitar rumah. Biasanya air yang diambil itu buat yang dia punya alirannya supaya jangan tergenang. Berikut, ibu hamil dianjurkan tidak keluar malam hari. Bila ingin keluar harus menggunakan baju yang panjang berlengan panjang. Berikut, menggunakan obat nyamuk oles. Tadi itu masih ngomong ada Dan bego. Ini pada daerah malaria, pemeriksaan kehamilan pertama kali kepada ibu hamil. Yang pertama diberikan ke lambung. Di sini kita tidak ada lagi ya. Kedua, dilakukan pemeriksaan atau screening untuk malaria oleh ibu bidan. Biasanya di sini kalau biasa datang periksa hamil pertama, ibu bidan langsung anjurkan pergi ke lab untuk periksa darah sekali. Ketiga, diobati bila hasil positif dengan diberikan ACT atau artemisinin akset kombination terapi. Penyakit berikut IMS. Mungkin mama ada yang pernah mendengar IMS itu apa? Mendengar IMS infeksi. Ya, Itu ada di gambar. Saya pikir itu jari itu. Saya pikir jari jempol. Ibu juga tadi suka. Makanya kami lancar sebutnya. IMS adalah infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual.
jenis IMS. Yang pertama kencing nanah. Kencing nanah ini terdiri dari buku vagina atau keputihan yang kental berwarna kekuningan. Yang kedua rasa nyeri di rongga panggung. Yang kedua raja singa, herpes genitalia. Nah, ini komplikasi dari IMS bagi ibu hamil. Yang pertama radang panggul, kehamilan di luar kandungan, keguguran dan lahir mati. Kalau pada bayi, prematur, BBLR, sifilis kongenital, ophthalmia neonatorum, septikemia. Yang terakhir tentang HIV/AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala yang didapat bukan penyakit keturunan, ditandai dengan penurunan sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus yang bernama HIV. Cara penularan HIV yang pertama, kontak langsung dengan darah yang terinfeksi HIV. Yang kedua, kontak seksual lewat oral, anal atau vagina. Ini lewat mulut, anus dengan vagina. Yang ketiga, ibu menularkan HIV ke janin selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Ini menularnya karena aliran darah dari tali pusat, makanya dapat di anak juga. Cara pencegahan dari HIV itu sendiri, HIV tidak dapat ditular melalui yang pertama gigitan serangga, yang kedua menggunakan alat makanan atau minum bersama, yang ketiga bersalaman dan bersentuhan, yang keempat tinggal serumah, yang kelima pelukan, ciuman, menggunakan zaman bersama. Itu orang yang dengan HIV. Cara menghindari penularan HIV menggunakan konsep ABCD. Artinya A itu abstain, artinya absen. Absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. Yang B faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti pasangan. Yang C, kondom, artinya cegah penularan HIV dengan memakai kondom. Kondom harus dipakai oleh pasangan seks yang salah satunya diantara telah diketahui infeksi HIV. Yang D, drop now, artinya dilarang menggunakan narkoba. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Mama yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang belum mengerti, silakan untuk tanya. Yuk, bertanya yuk. Ada yang mungkin mengganjal yang perlu ditanya untuk materi yang tadi Ibu Elvin sudah bawakan. Bapak-bapak mungkin tadi ada bisnis-bisnis. Hanya mungkin mau tanya di bagian infeksi menular seksual tadi. Mungkin ada yang perlu ditanya di situ, diskusi. Atau yang sudah dijelaskan Ibu Elvin tadi sudah paham ya? Mungkin tambahan selain lewat jarum suntik, ibu hamil nanti transfusi darah juga bisa kita, maksudnya HIV penularan bisa lewat transfusi darah. Ya, Gitu sih. ya, terima kasih Bu Lisa tambahan tadi. Itu yang Bu Lisa sampaikan itu untuk penularan HIV/AIDS. Selain dari ibu ke bayi, tadi juga bisa melalui jarum suntik juga bisa, penggunaan jarum suntik yang sama atau melalui transfusi darah. Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjut lagi ke materi yang keempat. Ibu Dede, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung ada pertanyaan di materi 3. Sebentar mau tanya sampai jawab biasa. Lanjut materi 4 tentang perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu hal yang penting yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Dalam perawatan bayi yang perlu diketahui oleh ibu adalah tanda-tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi baru lahir, dan cacat bawaan yang mungkin diderita oleh bayi baru lahir. Ibu juga perlu memahami pelayanan kesehatan apa saja yang harus diberikan pada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, imunisasi bayi, perawatan metode kanguru untuk BBLR, serta apa yang harus dilakukan agar bayi sehat dan tumbuh kembangnya optimal. Selain itu, ibu dan keluarga juga perlu mengetahui mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh bayi, cara menjaga bayi agar tetap sehat, dan mitos yang berkembang seputar perawatan bayi baru lahir. Setiap bayi yang dilahirkan harus mendapat pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Oleh karena itu, informasi mengenai akte kelahiran perlu diketahui dengan baik oleh ibu dan keluarga. Ada yang tahu tanda bayi sehat? Baik pas Wah, di dia langsung sini. menangis. Berat di atas 2500. Ya, apalagi Lahir langsung menangis. Lahirnya Mama Elsa, Boi diam-diam bertari. Yang lain? Ya, ini bapak yang pintar ya. Lagi, aku lihat jadi mama. Sama mama dari jauh semua gitu. Biar bapak yang aktif, biar bapak yang aktif. Woi mama, ini mama siapa suami nih? Langsung cari Mimi. Yang mana nih? yang bawa ibunya ini mama begitu. Bukan mana bapak lagi aku bilang mama nih. Kalau ada tulisan di sini. Iya, tinggal baca loh di sini. Bayi yang bisa apa? Kucing susu ibu tuh dan kuat. Ya, bagus. Jadi baik, tanda bayi lahir sehat. Yang pertama, bayi lahir segera menangis. Jadi waktu dia lahir langsung menangis ya. Kalau dia sudah menangis, itu bahaya. Pokoknya harus buat segala macam cara agar dia menangis. Yang kedua, bayi bergerak aktif. Yang ketiga, warna kulit seluruh tubuh kemerahan ya. Jadi sonde warna biru tuh atau orang biasa bilang cyanosis. Yang keempat, bayi bisa menghisap ASI dengan kuat yang tadi Mama Putri bilang. Dan berat lahir minimal 2.500 gram sampai 4.000 gram. Lanjut. Perawatan pada bayi baru lahir. Ada nih. Sudah ada tinggal baca. Langsung. Mama, bawa dong kok. Ada sudah kamu. Sudah jelas kok. Jaga bayi tetap hangat. Ya, lanjut Bapak. Apa lagi? Lakukan IMD. Ya, Tahu tadi IMD apa? Oh, iya. inisiasi menyusui. Berikan salep mata. Ya, Berikan suntikan vitamin KI. kasar. Rawat Lanjut. tali pusat. Ya, Berikan imunisasi hepatitis B. iya. Macam Kita tadi lalu Perlahan tanya mereka. Diam-diam orang sekarang di sini. Oke, jadi perawatan bayi baru lahir itu yang pertama, menjaga bayi agar tetap hangat ya dengan memakaikan selimut dan topi. Yang kedua, melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Kalau dulu inisiasi menyusui dini, sekarang inisiasi menyusu dini. Artinya harus bayi yang aktif ya, yang harus cari mama puting. Kalau dulu ketemu yang sorong itu puting kasih adek. Sekarang harus adek cari sendiri ya. Itu dengan meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir.
dan membiarkan bayi mencari puting susu ibu. Yang ketiga, pemberian suntikan vitamin K1 di paha kiri bayi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Yang keempat, pemberian salep antibiotika pada kedua belah mata untuk mencegah dan mengobati infeksi pada mata setelah melewati jalan lahir. Yang kelima, pemberian imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Dan yang terakhir, potong serta mengikat tali pusat tanpa membubuhi apapun kira-kira 2 menit setelah lahir. Lanjut. Pemeriksaan apa saja yang diberikan pada bayi baru lahir? Yang suhu hamil anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nih. Ini kasih tahu. Kasih tahu yang baru hamil anak pertama dulu. Mama. Koi ini main ketawa-ketawa terus nih. Jawab dong. Tante Elsa konco dan Ibu Dede. Biasa habis ini ada lahir tuh ibu bidan kasih apa saja adik. Yang lain timbang berat badan. Apa lagi? Ukur panjang badan. Ukur panjang badan. Kan baru baca di depan tuh. Biskuit. Mama ya masa bayi yang lain. Tadi itu pemberian salep mata, vitamin K, pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Jadi bayi baru lahir itu sangat rentan sakit ya. Risiko kematian bayi terbesar pada hari-hari pertama bayi lahir. Itu makanya waktu mama mereka baru melahirkan kami tidak langsung kasih pulang ya. Kami observasi dulu di puskesmas 1 kali 24 jam baru bisa dipulangkan. Itu pun kalau kondisinya memungkinkan. Kalau tidak berarti harus tetap rawat inap di sini ya. Untuk itu bayi harus diperiksakan ke petugas kesehatan minimal 3 kali. Dan biasa kami lakukan kunjungan rumah tuh nanti ada 3 kali ya untuk adik dan 4 kali untuk mama mereka. Tujuan pemeriksaan bayi baru lahir untuk mengetahui sedini mungkin adanya kelainan pada bayi atau bayi sakit karena gejala sakit pada bayi baru lahir sulit dikenali dan cepat menjadi parah sehingga bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir disebut sebagai kunjungan neonatus atau KN dengan waktu persalinan. KN2 pada hari ke-3 sampai hari ke-7 dan KN3 pada hari ke-8 sampai 28. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mama mereka nih. Ada yang tahu kok tanda bahaya pada bayi baru lahir? Ya, kejang. Apa lagi? Tidak menangis, tidak menangis, terus kebiru-biruan, kurang berat badan, kurang dari ini. 200 ya. Apa lagi? Oke, langsung saya tanda bahaya pada bayi baru lahir. Oh ini ada di sini. Oke, dari yang pertama tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Jadi mama untuk menyusui adik ini minimal ya dalam 2 jam tuh harus kasih ke adik minimal. Jangan adik tidur, mama dan bapak tidak mau kasih bangun karena adik tidur. Padahal harusnya dalam 2 jam tuh adik harus ASI. Oke? Jangan yang kayak kasus baru-baru nih, adik tidak mau minum juga mereka diam saja di rumah. Padahal tanda bahaya tuh karena adik nih mau dapat cairan dari mana kalau bukan dari ASI tuh. Misal ketong orang dewasa nih kalau sudah makan nih mau dapat kekuatan dari mana? Apalagi dengan adik bayi yang berat badannya kurang lebih dari 2.500 tuh. Itu tuh harus betul-betul perhatikan adik. Apa dia kasih muntah semua yang diminum, itu juga merupakan tanda bahaya. Jangan diam-diam di rumah, harus langsung bawa ke puskesmas ya. Terus yang kedua ada kejang. Yang ketiga demamnya ini panasnya suhu lebih dari 37,5 derajat. Atau mama dan bapak meraba ada ini suhu
suhu mulai dingin tuh, dia punya kaki, dia punya tangan. Nah itu tanda-tanda bahaya tuh. Setelah itu kulit bayi terlihat kuning. Kuning pada bayi berbahaya jika muncul pada hari pertama atau kurang dari 24 jam setelah lahir. Itu ada ini warna kuning itu bahaya ya. Yang kedua ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. Yang ketiga kuning sampai telapak tangan atau kaki. Nah biasanya ada ini kuning yang fisiologis saya normalnya itu biasa kalau ada kuning tuh lebih dari 24 jam atau kurang dari 14 hari itu biasanya kami anjurkan untuk jemur ade. Jadi biasa pagi-pagi itu jemur ade biar 10 sampai 15 menit cukup. Jam-jam 6:30 lah pokoknya matahari mulai keluar tuh mulai jemur tuh. Jemur jangan terus pakai ade apa-apa, telanjang nih. Nah bagian depan dengan nanti kasih tengkorak di bagian belakang jadi bolak-balik ya. Terus bayi lemah bergerak hanya jika dipegang, ini juga tanda bahaya. Yang keenam sesak nafas. Jadi mama udah lihat air nafas tuh sampai ada tarikan dia punya tulang rusuk yang sampai kelihatan tuh, nah itu bahaya tuh. Yang ketujuh bayi merintih atau menangisnya tidak kuat, yang lemah-lemah saja tuh, nah itu tanda bahaya. Yang kedelapan tali pusat atau pusat kemerahan sampai dinding perut. Jika kemerahan sudah sampai ke dinding perut, ini tandanya sudah infeksi berat. Makanya dari kami menganjurkan supaya tidak taruh apa-apa di air punya tali pusat tuh waktu di basah, nanti biar dia kering sendiri, dia lepas sendiri. Yang kesembilan, mata bayi bernanah banyak. Ini dapat menyebabkan bayi menjadi buta. Yang ke-10, bayi diare, mata cekung, tidak sadar. Jika kulit perut dicubit akan kembali lambat. Ini tandanya bayi kekurangan cairan berat, bisa menyebabkan kematian. Nah ini kekurangan cairan berat ini karena mama mereka kurang kasih ASI di adik. Jadi ingat tadi minimal 2 jam ya harus bangun pas tete. Yang ke-11, tinja bayi berwarna pucat. Lanjut, cacat bawaan pada bayi baru lahir. Ada yang tahu cacat bawaan pada bayi baru lahir? Ganti ada yang belum berbicara nih, gantian dulu. Iya. Mama siapa? Elizabeth Langkang. Pasti Mama Lis. Mari semua Mama Lis. Ini ada depan nih, aku kurang besar kok, huruf kok. bahasa Inggris. Hah? Jelas. Mama bilang jelas nih. Baca ini. Bisa. Bibir sumbing. Apalagi cacat bawaan tuh. Kaki pengkor. Jadi cacat bawaan tuh kelainan yang terlihat saat bayi lahir ya. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah kelainan genetik dan kekurangan zat gizi atau asam folat. Maka dari itu ibu hamil yang maksudnya sudah terlambat haid misal 2 minggu segera ini ya ke puskesmas saya supaya cek supaya dapat pemeriksaan di trimester pertama sehingga dari kami akan memberikan obat ini asam folat ya supaya itu mencegah terjadinya cacat bawaan ini. Jadi penting ya untuk pemeriksaan kehamilan ya. Sekarang pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali ya selama kehamilan. 1 kali trimester, 2 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 3 kali trimester ketiga. Ya Bapak? Dan 2 kali minimal di dokter kandungan. Itu pada trimester pertama dan trimester ketiga. Cacat bawaan ada yang bisa menyebabkan kematian ya. Misalnya bayi tanpa anus atau atrisia ani. Jadi dia senada lubang pantat tuh. Jadi dia punya feses atau nya sudah bisa keluar karena dia sonada anus. Itu bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Yang kedua, bayi tidak mempunyai batok kepala atau anencefali. Jadi dia punya kepala tuh hanya sudah ada batok ini, dia punya tengkorak itu tidak ada. Contoh cacat bawaan lainnya ada hidrosefalus itu yang kepala besar, terus benjolan belakang kepala, organ dalam di luar tubuh, bibir sumbing, dan kaki tengkor.
Lanjut. Ada yang tahu metode Kamuru? Pernah dengar metode Kamuru? Belum. Belum pernah? Pernah. Mama tahu metode Kamuru? Itu bayi yang lahir di bawah 2.500 Iya. tubuh bayinya yang telanjang dengan ibunya, bajunya itu bisa pakai langsung tutup. Iya, gitu ya. Ya. Benar ya. Jadi seperti yang Mama Putri bilang, metode Kamuru itu kontak kulit bayi dengan kulit untuk mempertahankan dan mencegah bayi kehilangan panas. Biasanya ini metode Kamuru ini ketong buat di bayi yang beratnya kurang dari 2.500 ya. Bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 tuh jadi itu tuh kontak kulit, jadi ada telanjang, ada yang pakai topi saja, kasih dekat di mama punya dada, baru kasih selimut di belakang ya. Nah ini perawatan metode Kamuru tuh dapat dilakukan bukan hanya oleh mama ya, tapi bapak juga bisa. Jadi bisa gantian dari mama, bapak bisa ya. Atau anggota keluarga dewasa yang sehat dan pastinya tidak merokok. Oke. Maksudnya pada saat bapak kasih metode Kamuru itu tidak boleh sambil rokok toh. Nah, terus metode Kamuru ini dapat mempererat hubungan kasih sayang ibu dan anak. Perawatan metode Kamuru dilakukan sampai berat minimal 2.500 gram atau bayi sudah merasa tidak nyaman. Lanjut mengenai ASI eksklusif. Ada yang tahu ASI eksklusif itu apa? Eksklusif ASI yang pertama kali sampai umur 6 bulan. Iya, pintar. ASI eksklusif tuh dari 0 sampai 6 bulan ya. Menyusui eksklusif berarti ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayi dan tidak memberikan makanan atau minuman lain termasuk air putih, madu, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes selama 6 bulan sejak kelahiran. Itu juga sesuai instruksi dokter ya. Tapi selain itu pokoknya hanya beri ASI sama adik. Tanda-tanda posisi menyusui yang benar. Ada yang tahu? Kepala dan badan bayi dalam satu Cepat. Tanda posisi menyusui yang benar. Mana nih? Ya ini. Jadi kepala dan badan bayi harus berada dalam satu garis lurus. Ini mencegah juga timbulnya ini ya, puting lecet tuh. Nah, jadi harus tahu posisi menyusui yang benar seperti apa supaya mampu puting itu sama lecet. Ini ya, kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Setelah itu wajah bayi menghadap ke payudara, hidung berhadapan dengan puting, tapi jangan sampai menutup air hidung ya. Lanjut, ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya seperti ini nih. Kelihatan kok? Kelihatan. Terus jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Jadi mungkin terlalu rendah bisa sama dengan bantal, alas bantal kita. Nah ini wajah bayi menghadap payudara ibu. Jadi harus menghadap begini. Terus dia punya isapan tuh harus sampai di bagian hitam ya, bukan hanya di puting. Kalau dia hanya tete di puting itu tuh yang bisa menyebabkan puting lecet. Jadi harus sampai dia punya bagian hitam tuh. Terus sebagian besar areola ini, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Areola itu tadi yang bagian hitam, kan? Dagu menyentuh payudara ibu, mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar. Oke, sekarang tentang imunisasi. Imunisasi, ada yang tahu kok imunisasi pada bayi itu imunisasi apa sayang? hepatitis B. Iya, pintar. Yes, begini. Ya senang kalau bapak pakai begini. Lanjut. Sampai tadi jawab bapak ingat materi yang tadi, tuh bapak. Sama mama ini sudah berjalan. Makanya ingat semua.
melahirkan berulang-ulang kali di sini, ini seharusnya sudah tahu imunisasi nih. Hanya kenapa diam-diam semua Imunisasi. Imunisasi pada bayi itu penting karena bertujuan supaya bayi kebal terhadap penyakit. Jenis imunisasi yang pertama itu hepatitis D, seperti yang tadi Bapak bilang, itu mencegah penyakit hepatitis D atau sakit kuning. Itu diberikan 4 kali. Yang kedua BCG, mencegah penyakit TBC diberikan 1 kali. Yang ketiga polio, mencegah penyakit polio diberikan 4 kali. Yang keempat DPT, mencegah penyakit difteri, batuk kerja dan tetanus diberikan 4 kali juga. Yang kelima HIV, mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak. Yang keenam campak, mencegah penyakit campak diberikan 2 kali. Jadi HB0 itu diberikan 0 sampai 7 hari Kalau BCG itu diberikan dengan polio 1, itu nanti umur adik 1 bulan. Yang DPT, HB, HIV 1 dan polio 2 diberikan umur 2 bulan. Lanjut DPT, HB, HIV 2, polio 3 diberikan 3 bulan. DPT, HB, HB3, polio 4 dan IPV 4 bulan. Nanti campaknya di usia 9 bulan Yang sekarang ada imunisasi terbaru Sabar Bapakku. Apa itu? Rotavirus dan apa? PCV. Ya, PCV. Imunisasi PCV dengan Untuk pneumonia itu PCV. untuk pneumonia. Jadi vaksin terbaru nih, namanya vaksin PCV Bapak. Nanti itu diberikan umur, PCV pertama diberikan umur 2 bulan, PCV kedua diberikan umur 3 bulan, PCV 3-nya nanti di umur 1 tahun. Itu untuk mencegah penyakit pneumonia atau batuk-batuk atau batuk pilek yang berkepanjangan itu dengan vaksin itu. Lanjut. Cara menjaga bayi agar tetap sehat. Bagaimana bunda-bundaku sekalian? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Apa lagi? Mandi. Apa lagi? Diam-diam senyum-senyum. Saat bunyi makan gigi dari sini mereka tidak. Iya, jangan boleh juga masuk. Mereka tidak jawab. Soalnya di sini tinggal baca nih. Cinta, baca dulu. Jaga bayi agar tetap hangat. Apa lagi? Ganti pupuk setiap hari. Baik. Itu bisa lihat. Kalau kecil, Wong. Beri kasih bayi sampai umur 6 bulan. Kenapa, Mama? Ganti pupuk setelah Iya. Iya, jaga pintar. dia punya tali pusat habis itu mandi, hindari dari nyamuk. Iya, terus dari lampu. Oke, bagus ya Mama. Aduh, pintar Jadi menjaga bayi agar sehat tuh macam Mama tadi omongnya, yang bapak-bapak juga omong sebenarnya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah pegang bayi, terus ganti popok. Jadi kalau ada pipis, biar aku langsung ganti jangan kasih tinggal berjam-jam sampai 1 hari sampai ada pantat-pantat langsung gatal-gatal. Mama pasti nggak begitu terus. Jangan itu nanti bisa terjadi ruang popok jangan jangan langsung ganti. Habis itu memandikan bayi 2 kali sehari jaga kebersihan bayi, jaga bayi tetap hangat.
Terus pakai topi, selimut, kaos kaki, sepatu, iya. Terus berikan bayi ASI saja sampai usia 6 bulan ya. Atau tadi apa? ASI apa? Iya, ASI eksklusif. Setelah itu tali pusat tuh dirawat terbuka dan kering ya, jangan kasih pakai apa-apa. Setelah itu beri rangsangan perkembangan, memakai masker apabila ibu sedang belum. Lanjut, hal-hal yang perlu dihindari dalam merawat bayi baru lahir. Hal-hal yang perlu dihindari. Dari asap rokok. Iya. Oh, bunyi bapak rokok. Bapak rokok berarti. Ah, di luar ruangan. Ah, ya. Oke. Iya, pintar. Nah, kalau asik begini kan ketemu Dulu kalau cerdas cermat mereka itu, Iya. itu mereka lebih hara cepat sekali mematikan tombol mau jawab. Iya kan? Lambat. Ya ini nih mau ini apa ya? Ada lomba ya? Ya, ada yang bilang bilang dong. Itu kayaknya tidak Ada aman. pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Bidan nih. Oh ya, Ada lomba-lomba iya. Betul. menghindari bayi berada di dekat orang sakit. Iya, benar. Jadi hindarkan bayi dari asap dapur dan asap rokok ya, di dalam dan di luar rumah. Terus jangan mengobati sendiri bila bayi sakit ya. Jadi jangan ikut ini ya. Maksudnya kalau ada sakit langsung bawa ke puskesmas ya biar diperiksa dokter. Dan kasih obat-obat ramuan-ramuan begitu ya. Terus hindarkan bayi dari orang sakit karena ada rentan terhadap penyakit. Jangan membubuhkan ramuan atau apapun pada tali pusat. Jangan bersentuhan dengan bayi sebelum mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, sekarang mitos. Mitos apa saja yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan perawatan bayi? Di sini ada mitos. Ada. Apa? Kepercayaan. Apa Kalau itu Bapak? jalan sore-sore itu mesti pakai yang bawang putih, margio, pisau juga harus bawa serta. Pisau. Pisau. Pisau barang tajam harus bawa sama. Apa lagi? Dengan ini temulawak apa simpan. Iya. Kalau tidak kulit kambing, Kulit kambing. kambing. Iya, orang. Iya ada. Kulit kambing dan mengenai kulit kambing gimana? Maksudnya kulit kambing sih gimana? Itu sisi di topi itu. Sudah baik sehat mungkin. Oh, kulit kambing kering. Ya, itu nggak ada apa. Bilang waktu tusuk itu. Oh iya, Mbak. Suami. Oh. Kalau panggil kambing kan suami takut. Oh, begitu. Suami lari. Oh. Kalau begitu mandi sendiri. Iya nih. Iya, ada deh kok ada mitos khusus lain selain itu. Ya, Tidak tali ada pusat bapak juga kita. harus. Tali pusat kenapa? Simpan dengan ini kemiri. Di ubun-ubun juga simpan pakai kemiri yang bakar. Itu biasa mitos. Iya, di tali pusat juga. Tali pusat juga. Kemiri bakar. Fakta yang pernah memang tidak bisa sekali tahu Maksudnya tidak boleh Bapak kasih bubukan di area tali pusat tuh karena nanti bisa menyebabkan infeksi. Terus kalau yang untuk apa kulit kambing dengan bawang putihnya di ini ditaruh di apa? di Genetik. pakaian ya. Ditaruh di genetik. Nah, kalau itu boleh lah. Itu sama. Tapi kalau untuk gunting ini macam pisau ini macam berbahaya sekali untuk Ini ibunya rasanya ibunya yang pegang. Kalau harusnya seperti itu. Keselamatan ibu dan bayi sendiri. Sudah lebih baik tidak usah keluar rumah saja. Itu bahayanya itu kalau maksudnya kalau tidak sengaja aku kena apa nih tapi Ya, pokoknya mitosnya itu untuk menjaga itu suami ya Pak. dia diam di rumah sakitnya lebih baik. Suami suruh beli rokok, suruh ibu beli rokok yang ada. Ya itu bahaya lah itu macam ini
pada bayi baru lahir dapat diberikan madu pada bibirnya agar nanti bibir bayi akan tampak merah. Kalau untuk ketong mungkin iya ya, tapi kalau untuk ade ini salah ya. Betul. Karena madu ini berbahaya bagi bayi karena dia mengandung bakteri botulinus yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Madu ini baru dapat diberikan pada anak yang berumur lebih dari 1 tahun. Dari 1 tahun baru bisa kasih madunya. Selain itu jangannya mamanya. Nah ini macam ini lah mitos memandikan bayi. Memandikan bayi dengan air dingin karena dapat menguatkan tulang. Sebaliknya jika dimandikan dengan air hangat, bayi akan lemas. Itu salah ya. Kalau air bisa mandi air dingin bisa-bisa dia menggigil. Iya, biasanya pertama Iya, supaya menangis itu bayi. Senang kalau bayi itu menangis, hantam dulu pakai air dingin. Aduh jangan begitu lah. Memandikan bayi dengan air hangat. Habis kasih ada yang berubah laut sampai kedinginan. Sekalian pakai mercun. Jangan deh, mandi pakai air hangat deh. Nah sekarang tentang akte kelahiran. Apakah di keluarga peserta ada yang sudah mempunyai akte kelahiran? Mama ada yang punya anak yang 1, 2, maksudnya anak pertama, kedua semua sudah akte? Sudah. Jadi akte kelahiran itu adalah dokumen resmi berupa pencatatan kelahiran seorang anak yang mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Jadi penting ya. Jadi ini apa nih? Biasa kalau setelah lahir nih, nanti bidan kan di sini nih surat keterangan lahir toh. Ini nih salah satu syarat untuk mengurus akte kelahiran tuh. Jadi nanti kalau habis selesai melahirkan, kalau memang ini belum diisi, kasih ingat ibu bidan ya untuk isinya. Karena ini nanti penting. Jangan nanti ada seumur 4, 5 tahun, 6 tahun masuk sekolah baru datang minta ini surat keterangan lahir. Nanti semua pada tanya ini nih siapa yang tolong, usia itu berapa hari dia lahir, di mana dia punya apa segala macam nanti lupa. Jadi habis lahir itu langsung ini ya, langsung kasih ingat kalau memang dia bilang lupa isi. Manfaat akte kelahiran nih, persyaratan masuk sekolah itu butuh akte, melamar pekerjaan, terus bepergian jauh atau pengurusan keperluan lainnya. Surat keterangan lahir yang terdapat di buku KIA dan atau diberikan oleh petugas kesehatan merupakan salah satu kelengkapan dokumen untuk mengurus akte kelahiran dengan mendaftarkannya ke kantor catatan sipil atau kantor desa. Yang tadi gue. Oke. Habis kok? Habis. Selesai. Sudah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Bapak, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada ya. Maksudnya tanya sedikit berkaitan dengan gejala dari bayi yang terkena penyakit polio itu gejala apa? Kalau penyakit polio itu kan dia akibatnya dimulai. Jadi biasanya pertamanya tuh mencret yang berkepanjangan, lalu lama-kelamaannya tuh kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan. Khususnya kaki itu yang mau dipakai untuk jalan sudah bisa jalan lagi. Polio itu kan dia mencegah lumpuh layu. Lumpuh layu artinya kaki itu tidak bisa jalan. Mencegah supaya jangan sampai dia terkena penyakit. Ada lagi yang lain? Pak Mangai, sejauh ini yang Ibu Dede dan Ibu Elvin sampaikan, mama-mama dan mama sudah mengerti, dan kami sangat senang juga kehadiran bapak-bapak 2 orang hari ini nih memberi warna baru ya, kegiatan kelas ibu hamil bisa lebih hidup dan lebih ceria ya hari ini. Tapi sebelum kita menutup kegiatan kita ini, masih ada lagi satu kegiatan penyuluhan dari Ibu Laura. Ibu Laura ini perawat gigi dan kebetulan sekarang dia sementara mengikuti kegiatan prajabatan dan bulan depan mungkin akan kembali ke Kupang. Dan ini Ibu Laura akan memberikan materi tentang kesehatan gigi pada ibu hamil. Jadi kita semua diminta untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini karena ini juga penting untuk ibu hamil itu, karena kebanyakan ibu hamil selama ini
jarang memeriksakan gigi ke petugas gigi, kalau sekarang sudah ada dokter gigi dan perawat gigi di sendiri ini, sehingga jangan sampai ibu mengalami infeksi yang disebabkan karena gigi yang rusak. Kepada Ibu Laura saya persilahkan. Video kan? Video. Makasih. Kasih. Sebagai Laura. Ini dapat